Egypt's first democratically elected president was overthrown, the constitution suspended, politicians arrested, and what followed was a massacre of over 1,000 people. Here's what unfolded in the 2013 coup in Egypt. Mesir itu negara yang paling sering banget menggulingkan kekuasaan. Saling mengkudeta itu bukan barang baru di sana. Makanya pemerintah yang lagi berkuasa pada saat ini nggak mau hal itu terjadi di kekuasaannya. 2.5 years ago, millions of protesters in Cairo's Tahrir Square celebrated the success of their 18-day revolution to overthrow the dictator Hosni Mubarak. After a second revolution against the generals who'd taken power, Egyptians chose Muslim Brotherhood leader Mohamed Morsi as their first democratically elected president. الأهل الكرام من قالوا لي نعم الأهل الكرام ومن قالوا لا. Makanya Mesir itu memiliki peraturan yang ketat untuk warga asing yang ingin berkunjung ke sana. Misal nih, lu membawa barang yang nggak lazim ke Mesir, itu bakalan dicek, dan menurut gua diceknya itu berlebihan. Pada tahun 2015, pemerintahan Mesir ngumumin pindah ibu kota dari Kairo ke ibu kota baru. Jadi, pemerintah Mesir mau bangun ibu kota baru dari nol. Jaraknya itu 50 km dari Kairo. Ibu kota baru ini disebut dengan NEC Kairo atau New Administrative Capital Kairo. Ibu kota baru ini benar-benar dibangun dari nol. Padahal nih ya, Mesir itu kan bukan negara kaya. Yang kita tahu kan, pindah ibu kota itu butuh duit yang banyak. Apalagi ini dibangun dari nol di tengah gurun pasir pula. Alasannya sih, Kairo yang sekarang udah nggak bisa nampung manusia lagi. Udah sumpek, udah ruwet. Itu sih alasannya. Menurut data yang gue himpun, luas wilayah Kairo itu 3.085 km. Jumlah populasi di tahun 2017 aja udah 9,54 juta. Sementara jumlah penduduk di Greater Kairo itu 22.183.000. Kalau lu nggak tahu Greater Kairo itu, kalau di sini itu kayak Jabodetabek lah. Pemindahan ibu kota ini bukan pertama kali ini aja direncanakan. Presiden Gamal Abdel Nasser udah pernah rencanain pindah ibu kota yang jaraknya 20 km dari Kairo yang diberi nama Nasser City. Rencana ini akhirnya nggak terlaksana karena Abdel Nasser keburu wafat dan digantikan oleh Anwar Sadat. Anwar Sadat ngebatalin rencana pemindahan ibu kota ini. Akhirnya, ibu kota tetap berada di Kairo. Anggaran untuk pembangunan ibu kota baru itu sekitar 40 miliar US dollar atau sekitar 700 triliun rupiah. Tapi ada tapinya nih. Pembangunan fase 1 aja udah ngabisin 58 miliar US dollar. Ini pembangunan fase 1 loh, bukan keseluruhan. Sekarang nih ya, Mesir itu lagi krisis ekonomi. Ekonominya lagi hancur-hancuran. Gimana caranya warga Kairo pindah ke ibu kota baru kalau mereka aja lagi sulit ekonomi? Mata uang Mesir itu lagi anjlok dan bahan untuk pembangunan NEC itu kebanyakan impor. Bahan itu dibeli pakai dolar. Harganya terus naik. Harga dolar naik, otomatis harga properti di ibu kota baru juga ikut naik. Di rentang waktu 50 tahun, Mesir udah mengalami 5 kali kudeta. Lu bayangin deh, 5 kali dalam 50 tahun kudeta. Ibu kota Kairo itu wilayahnya sumpek, jalanannya sempit, populasinya banyak. LCC ini jenderal perang. Dia udah ngebaca kalau Kairo ini masih jadi ibu kota, bakalan rentan banget buat dikudeta. Karena Kairo jalannya sempit, jadi gampang buat ngelumpuhin aksesnya. Penduduk Kairo itu banyak, bakalan lebih gampang buat mobilisasi massa. Selama LCC menjabat, Kairo itu udah banyak dipermak. Mulai dari pelebaran jalan, terus pembangunan jembatan, dan masih banyak lagi. Tujuannya agar lebih mudah memobilisasi militer ketika terjadinya chaos. Jadi kita udah nangkep nih tujuan pemindahan ibu kota di Kairo itu kenapa. Lu setuju apa enggak tentang pemindahan ibu kota ini? Tulis di komen ya.